Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yulianto Putra dari kelas 1 PJKR G. Di sini saya akan menjelaskan anatomi bagian sel. Sel adalah unit dasar struktural dan fungsional. Sel adalah unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Bagian penyusun tubuh manusia dan tubuh manusia dewasa terdiri dari 75 triliun sel. Setiap sel memiliki fungsi khusus tertentu. Lebih dari 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel. Yang pertama, melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan, seperti mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya, molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lain. Yang kedua, mengeluarkan zat sisa, seperti urea dari nitrogen, CO2, sampai metabolisme. Yang ketiga, mempertahankan bentuk dan integritas, seperti ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Dan yang keempat, perkembangan biakan sel, seperti mitosis, tumbuh dan perbaikan, dan meiosis, pembentukan sel kelamin. Kita lanjutkan mengenai studi mengenai sel. Yang pertama adalah sitologi, studi tentang sel. Yang kedua, anatomi mikroskopis, yaitu adalah sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Terus yang kedua adalah struktur subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, satuan ukuran mikrometer atau disebut RBC-nya 7-8 Sel. Bagian-bagian sel ada menjadi 3, yaitu adalah satu, membran sel atau disebut plasma membran. Yang kedua, sitoplasma, terbagi menjadi 2, sitosol dan organel. Organel terbagi menjadi 2, organel membranosa dan non-membranosa. Yang ketiga itu nukleus atau disebut inti sel. Batas dengan dunia luar sel. Memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Lanjut ke sitoplasma. Istilah umum untuk segala isi sel yang terletak di antara membran plasma dan nukleus atau disebut inti sel, yaitu adalah sitoplasma. Lanjut lagi kita ke nukleus atau disebut inti sel. Yang pertama, sebagai pusat kontrol dari sel. Yang kedua, mengontrol sintesis protein. Dan yang ketiga, mengarahkan karakteristik fungsional dan struktural sel. Komposisi membran plasma. Yang pertama adalah lipid atau lemak. Yang kedua adalah fosfolipid menjadi 3. Pertama adalah kepala sebagai hidrofilik. Yang kedua adalah ekor sebagai hidrofobik. Dan yang ketiga berbentuk lipid bilayer 2 lapisan. Lanjut lagi yang kedua, kolesterol. Dan yang ketiga adalah glikolipid, disebut komponen karbohidrat. Masih tentang komposisi membran plasma. Yang pertama adalah protein. Protein membran integral, membran perifer, beberapa bertindak sebagai enzim, saluran ion dan reseptor, dan terakhir gliprotein. Fungsinya. Yang pertama, pembatas permeable selektif menjadi 2, nutrisi masuk dan zat sisa keluar. Terus selanjutnya yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, koneksi interseluler. Yang keempat, pembatas fisik. Mekanis transport lintas membran itu terbagi menjadi, yang pertama, transport pasif. Yang kedua, transport aktif. Yang ketiga, bulk transport. Dan yang keempat, osmosis. Lanjut lagi, sitoplasma, sitosol. Yang pertama itu adalah matriks, material intraseluler. Yang kedua, berbeda-beda untuk setiap sel. Yang ketiga, kebanyakan air. Sitoplasma organel. Yang pertama, sebagai struktur kompleks antar organisasi. Yang kedua, memiliki bentuk yang unik dan khusus. Yang ketiga, tiap jenis yang memiliki fungsi tertentu bagi sel.
Yang keempat, penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organel membranosa meliputi yang pertama retikulum endoplasma atau disebut re menjadi dua, yaitu adalah re kasar. Yang pertama mengandung ribosom, yang kedua membuat protein untuk dikirim ke keluar sel. Dan yang kedua adalah re halus, yang pertama tempat metabolisme lemak dan karbohidrat, yang kedua fungsi detoksifikasi. Masih tentang organel membranosa, sebagai peroksisom terbagi menjadi tiga. Vesikel yang terbentuk dari Re kasar. Yang kedua menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperatai oleh enzim-enzim khusus. Yang ketiga paling banyak terletak di sel hati. Dan kita masuk kedua, yaitu adalah aparatus Golgi. Yang pertama tentunya adalah memodifikasi, menyimpan, dan memilih material dari Re kasar. Yang kedua, darah penerima atau disebut cis-phase. Dan yang ketiga adalah darah pengirim, transphase. Kita lanjut yang ketiga, menghasilkan lisosom, berfungsi sebagai autofagi, menyingkirkan organel-organel yang telah tua. Dan yang kedua adalah autolisis, destruksi sel. Organel non-membran. Yang pertama tidak terbuat dari membran. Yang kedua biasanya terbuat dari protein. Yang ketiga meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat. Kedua, sitoskeleton meliputi sebagai mikrofilament, serabut intermediat, mikrotubulus, dan yang terakhir adalah sentrorosom. Masih lanjut, sentriol dan sentrorosom. Sentrorosom berfungsi sebagai pertama area terdekat dengan nukleus dan tempat perorganisasian mikrotumbulus. Sentrios atau disebut sepasang berfungsi di dalam sentrorosom, mempunyai 9 set triplet mikrotubulus, dan yang paling penting dalam pembelahan sel. Kita bagian akhir, nukleus atau inti sel berpusat kontrol aktivitas seluler. Yang kedua biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Dan yang ketiga tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Yang keempat diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Yang kelima, nuclear envelope berfungsi mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleolus atau anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau dua lebih nukleoli. Nukleoli itu bertanggung jawab untuk membentuk ribodom. Dan selanjutnya ada kromatin dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus yang berfungsi sebagai polimer nukleotida, sebagai gula, fosfat, dan basa nitrogen. Yang kedua, untai ganda, dan yang ketiga kromatin yang berfungsi sebagai untaian DNA dan protein histon. Yang terakhir adalah siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel, dan berfungsi sel yang baru harus dapat dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan menggantikan sel-sel yang buruk. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.